ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita sama-sama mengikuti pengajian rutin kita setiap Kamis sorenya. Semoga setiap derap langkah kaki ibu-ibu menuju masjid ini dinilai ibadah oleh Allah, menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga semua yang hadir pada sore hari ini adalah hamba-hambanya yang berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah saya perhatikan sepertinya jadi begini, saya di sini bukan bermaksud menggurui ya. Saya bukan lebih pintar dari ibu-ibu, tapi fungsi kami adalah sebagai seorang penyuluh agama Islam adalah kita saling mengingatkan ya. Kita sebagai muslim kita harus saling mengingatkan ya. Bukan berarti kami penyuluh semua apa yang kita lakukan benar ya. Kami juga perlu ibu-ibu sampaikan kepada kami apabila kami salah ya. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon ibu-ibu sampaikan bahwa tidak seperti itu ya. Kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Jadi pada sore hari ini saya membawakan kultum ya. Kultum tentang syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagai manusia, kita sudah bangun tidur, kita harus selalu bersyukur kepada Allah ya. Allah masih memberikan kita nikmat untuk hidup. Jadi seyogyanya kita sebagai hamba Allah selalu bersyukur ya. Syukur itu mempunyai makna yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat Allah yang diberikan kepada kita ya. Jadi bentuk terima kasih kita kepada Allah yaitu dengan selalu mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi setiap kita sudah bangun tidur, kita itu membaca doa sebelum tidur, sesudah bangun tidur ya, kita baca doa. Itu kan alhamdulillahillazi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu kita berterima kasih Allah telah membangunkan kita dari mati kecil ya. Karena ketika kita tidur itu ibaratnya kita sudah mati ya, mati. Dan alhamdulillah Allah membangunkan kita di pagi hari. Jadi kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dengan selalu mengucap alhamdulillah. Dan bukan hanya jadi kita tidak bisa menghitung atau mengira-ngira berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita dalam sehari semalam ini. Kita tidak bisa hitung nikmat apa yang Allah berikan kepada kita ini. Sungguh banyak nikmatnya ya. Dan kita terkadang juga sebagai manusia terkadang tidak mensyukuri apa nikmat Allah yang dia berikan kepada kita. Kita hanya selalu mengeluh, kita selalu menggerutu ya. Padahal semua apa yang terjadi pada diri kita ini adalah yang terbaik bagi Allah ya, terbaik bagi Allah. Mungkin bagi kita di penglihatan kita tidak baik, tapi menurut Allah itulah yang terbaik untuk kita.
Nah, ada sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ya. Yang artinya jika kamu bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadamu, ya. Jadi kita harus bersyukur supaya Allah menambahkan nikmat kepada kita. Dan namun jika kamu kufur akan nikmat Allah, sungguh azab Allah sangatlah pedih, ya. Dan semoga ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini adalah ibu-ibu yang pandai bersyukur, ya. Nah, maka dari itu apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur itu, maka sehendaknya kita bersyukur, ya. Syukuri semua apa yang kita alami pada hari ini, ya. Karena orang yang bersyukur itu ada 3 dampak positif dari bersyukur. Yang pertama, menghilangkan rasa sombong dan rasa angkuh, ya. Dengan kita banyak bersyukur kepada Allah, maka itu rasa kesombongan yang ada dalam diri kita ini insya Allah itu akan tersisihkan dan akan tidak ada dalam diri kita. Kita manusia kan terkadang sombong, ya. Padahal kalau kita pikir apa yang bisa kita sombongkan, ya. Kita ini tidak memiliki apa-apa. Semua itu kepunyaan Allah, ya. Nah, kalau kita bersyukur maka insya Allah rasa sombong itu akan hilang dalam diri kita. Kemudian dampak yang kedua adalah menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah semata, ya. Jadi dengan bersyukur kepada Allah, maka kita sadar bahwa kita ini tidak ada yang kita miliki, ya. Tidak ada yang kita punya, semua punyanya Allah. Apakah ibu-ibu bilang, tidak, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya tabungan yang banyak. Padahal ingat ibu-ibu, itu semua hanya titipan Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kita punya itu ibu-ibu, apa yang kita punya itu? Anak kita itu bukan punya kita. Anak kita itu adalah miliknya Allah, punyanya Allah, ya. Yang kita punya itu adalah apa yang kita pakai. Itu milik kita, yang kita pakai saja. Kemudian apa yang masuk dalam tubuh kita, apa yang kita makan, itu milik kita. Tapi ingat, yang masuk itu kan akan keluar juga menjadi kotoran, ya. Dan yang punya kita yang ketiga itu adalah amal jariah kita, perbuatan kita, sedekah-sedekah kita. Itulah yang kita miliki, ya. Ketika kita bersedekah, ketika kita membantu saudara kita, itu yang kita miliki. Sementara harta yang banyak, kita punya mobil 5, kita punya rumah misalnya ada 3, tapi itu bukan milik kita, itu adalah milik Allah. Jika Allah menghendaki mau mengambil harta-hartanya, maka dengan sekejap Allah akan mengambil semuanya. Kemudian dampak positif dari bersyukur yang ketiga adalah menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain, ya. Jadi di sini ibu-ibu, kita akan sadar sendiri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Dan apabila kita tidak ingin kufur, maka itu jangan pernah sekali-kali kita memandang ke atas kita. Jangan kita melihat orang di atas kita, ya. Tapi cobalah kita memandang ke bawah kita, ya. Karena disitulah akan tersadar bahwa seberuntungnya kita dibanding orang lainnya. Jadi kalau kita mau melihat, kita mau menyadar bahwa jangan kita lihat orang yang kaya, jangan kita melihat ke atas kita, tapi coba lihat ke bawah. Kalau kita melihat ke bawah bahwa masih ada orang yang di bawah kita, kita sadar bahwa kita masih beruntung dan kita akan selalu mengucap syukur, ya. Alhamdulillah, ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan ibu-ibu, karena saya sama seperti ibu-ibu, manusia biasa juga, ya, yang tidak luput dari kesalahan, kekurangan dan kehilangan. Apabila ada kata-kata saya yang benar,
maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.